telah kita laksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Kita menuntut ilmu. Setelah itu kita bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun hafizallahu ta'ala dalam pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi. Sebagaimana biasa, di akhir kajian kami mempersilahkan kepada pemirsa serta pendengar dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke redaksi kami di 0852 55 500 943. Untuk mengefisienkan waktu, kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Khususnya di kesempatan kita di malam hari ini kembali kita bersua dalam majelis ini di pembahasan kitab Syarah Arba'in An-Nawawi. Dan pada kesempatan kita di malam hari ini kita memasuki pembahasan hadis yang ke-13 atau maaf, hadis yang ke-23 dari kitab, yaitu sebuah hadis yang memuat tentang beberapa amalan-amalan kebajikan di dalam syariat kita yang mulia, yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelumnya tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, pembahasan kita adalah hadis yang ke-23, hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim. Baik, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal Qur'anu hujjatan laka aw alayka kullun nasi yagdu faba'iu nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Baik. Dari Abu Malik Al-Harith Ibn Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Ya, bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard, dan ucapan subhanallah walhamdulillah, maka keduanya ini memenuhi timbangan atau memenuhi apa-apa yang berada di antara langit dan bumi. Was salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Was sadaqatu burhanun,
dan sedekah ini merupakan bukti. Was-sabru diya'un, dan kesabaran ini merupakan sinar. Ya. Wal Qur'anu hujjatan laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an itu merupakan hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia mereka keluar untuk berusaha. Faba'i'u nafsahu, maka mereka hakikatnya menjual diri mereka. Famu'tiquha aw mubiquha, maka mereka imah mereka membebaskannya atau imah mereka ya membinasakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Syekh Ibn Daqiq Al-Id rahimahullah ta'ala, hadzal haditsu aslun min usulil islami. Hadits ini merupakan salah satu di antara pondasi-pondasi Islam. Wa qad ishtamala ala muhimmatin min qawaidi ya al-islami wad din. Dan dia telah mencakup pokok-pokok ajaran dan kaidah-kaidah di dalam Islam dan juga agama kita yang mulia. Baik. Yang pertama, Nabi SAW dia bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Ya, at-tuhuru artinya perbuatan bersuci. Kalau at-tahuru itu materi yang digunakan untuk bersuci, yaitu air. Nah, yang dimaksud di sini adalah at-tuhuru, perbuatan bersuci, kata Nabi SAW adalah setengah dari keimanan. Nah, para ulama mereka memberikan beberapa penjelasan terhadap makna daripada sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Di antara pendapat yang pertama, mereka mengatakan dikarenakan yang bersuci itu terbagi atas dua keadaan. Yang pertama adalah kesucian dari kotoran-kotoran al-hissiyah, ya kotoran-kotoran yang tampak. Kemudian yang kedua adalah bersuci atau mensucikan diri dari ya kotoran-kotoran al-ma'nawiyah. Nah, yang dimaksud dengan kotoran-kotoran hissiyah di sini adalah najis dan juga hadath. Maka bersuci yang dimaksud di sini adalah dengan thaharah, yaitu dengan berwudu, mandi, atau dengan ya, membersihkan diri kita. Sedangkan ya, dari kotoran-kotoran maknawiyah maknanya adalah perbuatan kesyirikan, dosa dan maksiat. Maka mensucikannya adalah dengan bertaubat, dengan beramal soleh, ya, dan juga dengan keimanan yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, di dalam hadis ini disebutkan at-tuhuru syatrul iman, bermakna bahwasanya bersuci adalah setengah dari keimanan, bahwa bersuci ya dari hadas dan najis ini merupakan setengah dari bagian keimanan dalam pembahasan keimanan baik yang bersifat zahir maupun yang bersifat batinnya. Baik. Penjelasan yang lain dari para ulama makna daripada sabda Nabi SAW at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya al-iman di sini ditafsirkan dengan as-shalah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Ya, kata-kata iman yang dimaksud di sini adalah salat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Maka at-tuhuru syatrul iman, ya, bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Maksudnya bersuci adalah setengah dari salat. Karena apa? Karena bersuci merupakan syarat sah daripada salat. Tidak akan diterima salat seorang kecuali dengan kesucian pelakunya. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW beliau bersabda, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah artinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita dan juga keyakinan yang berada di dalam hati kita
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung zatnya dan sifat-sifatnya, Maha sempurna, nama-namanya yang maha tinggi dan maha indah, dan juga sifat-sifatnya yang maha mulia, yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Kemudian yang kedua, kita mengatakan alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita akan betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Kita mengatakan alhamdulillah atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada alam ini, khususnya kepada kita sebagai seorang hamba. Maka alhamdulillah tamlaul mizan, perkataan alhamdulillah itu memenuhi timbangan karena keutamaan yang begitu besar. Ya, karena keutamaan yang begitu besar sehingga dia disebutkan bisa memenuhi timbangan. Nah, sebagaimana yang kita yakini, dan ini merupakan keyakinan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan kita adanya timbangan pada hari kiamat kelak, dan ini merupakan sesuatu yang hakikat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amalan-amalan seorang hamba. Ini adalah merupakan salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi baik di langit maupun di bumi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh saksi-saksi akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Bahkan bumi ini pun akan bersaksi. Bahkan diri kita pun juga akan bersaksi. Kiranya ini cukup bagi hujjah untuk menuntut setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan mereka. Akan tetapi bagian daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah benar-benar memperlihatkan kepada setiap insan, setiap hambanya akan keadilannya, maka diletakkanlah timbangan keadilan pada hari kiamat kelak, yang di satu sisi ada timbangan untuk amalan kebaikan, sementara di sisi yang lain ada timbangan untuk amalan keburukan. Dan ini telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Adapun yang berat timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Ya. Sedangkan yang khaffat mawazinu, kata Allah, yang ringan timbangannya, artinya ringan timbangan kebajikannya, lebih berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Nah, maka perkataan alhamdulillah dia akan memenuhi timbangan. Ya, dia akan memenuhi timbangan kebaikan seseorang. Maka jangan remehkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat di dalam timbangan dan dicintai oleh Yang Maha Rahman, yaitu perkataan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan perkataan subhanallah walhamdulillah, maka keduanya ini akan memenuhi timbangan atau memenuhi antara langit dan bumi. Nah, subhanallah walhamdulillah, ketika kedua hal ini digabungkan maka merupakan pujian yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ucapan subhanallah artinya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanzihullahi ala atau an kullin naqais. Ya, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan. Sementara perkataan alhamdulillah, yaitu kita menetapkan keagungan, menetapkan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dua hal ini tergabungkan, maka sesungguhnya seseorang benar-benar memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan bagi kita, sabbihisma rabbikal a'la.
Kemudian yang kedua, dia memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Was-salatu nurun." Salat itu merupakan cahaya. Ya, as-salatu nurun. Salat itu merupakan cahaya. Nah, salat di sini diibaratkan sebagai sebuah cahaya. Para ulama memiliki penjelasan tentang perkara ini. Yang pertama, ini bermakna hakiki dan juga bisa bermakna maknawi. Bahwasanya cahaya itu dia akan memberikan penerangan di dalam sebuah kegelapan. Maka jamaah sekalian dan para pemirsa serta para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dosa dan perbuatan maksiat itu merupakan sebuah kegelapan. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Ya, az-zulm imma zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, dan ini a'zam, yang paling besar, atau zalim terhadap hak orang lain, atau kita zalim terhadap diri sendiri. Ya, zalimun li nafsi, yaitu melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka semua ini bisa mendatangkan kegelapan baik pada hati dan juga pada hari kiamat kelak. Maka salat ini merupakan cahaya, karena dia merupakan salah satu di antara mukaffiratudz dzunub, salah satu ya amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Maka ibarat cahaya di tengah kegelapan, ya, maka dia akan memberikan penerangan. Ketika cahaya itu datang, maka kegelapan pun hilang. Maka ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah menyebutkan bahwa salat yang 5 waktu ini akan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang terjadi di antaranya selama ditinggalkan ya dosa-dosa besar. Atau dalam pengertian yang kedua, bahwa salat ini sebagai cahaya secara maknawi, bahwa ya cahaya ini akan memberikan penerangan kita ketika kita berjalan di dalam kegelapan. Maka salat ini merupakan penerang, yaitu hidayah kepada seorang insan. Ketika seseorang benar-benar melaksanakan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sebagai sebab hidayah yang berada di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan basirah di dalam pandangannya, di dalam pikirannya, untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Dan ini tidak akan bisa terjadi kecuali seseorang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan bisa meninggalkan segala macam perbuatan buruk. Baik. Kemudian penjelasan yang lain dari para ulama bahwasanya maknanya secara hakikat itu terjadi pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang salat. Ya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan ya malam untuk melaksanakan salat, ya, mereka berjalan di gelapnya subuh dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yasanuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Pada hari kiamat kelak engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka akan terpancar ya di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Kemudian selanjutnya was-shadaqatu burhanun. Dan sedekah itu merupakan burhan. Burhan itu adalah bukti. Kenapa dikatakan sedekah itu merupakan bukti? Ya, kata-kata sedekah ya dari asal kata shadaqah yang artinya jujur. Artinya seseorang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka ini merupakan bukti akan kejujuran keimanan yang berada di dalam hati. Karena ketika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menanamkan nilai-nilai tauhid yang berada di dalam dirinya, maka dia akan mencintai saudara-saudaranya seiman, sehingga akan lahir sifat keinginan untuk memberikan dan berbagi kebaikan kepada orang lain, baik dengan perbuatan maupun dengan harta yang dimiliki. Dan hakikatnya adalah kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan kebaikan itu merupakan sedekah yang kita berikan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sedekah dengan harta kita. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap manusia ini kecenderungannya adalah mencintai harta. Kecenderungan setiap manusia itu mencintai harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu amat sangat mencintai harta. Tetapi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sadar bahwa harta yang mereka miliki ini hanyalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjalankannya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Was-sabru diya'un." Dan kesabaran itu adalah dia, sinar. Ya, coba perhatikan, as-salatu nurun. Salat ini merupakan cahaya. Was-sabru diya'un. Kesabaran ini merupakan sinar. Sama-sama penerang akan tetapi memiliki perbedaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan matahari itu dia bersinar dan menjadikan bulan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan matahari bersinar dan menjadikan bulan bercahaya. Kenapa ketika menyebutkan matahari digunakan kata-kata diya? Para ulama menyebutkan karena dia ini memiliki sifatul hararah. Dia memiliki sifat yang panas dan menyengat. Berbeda dengan cahaya. Kalau kita melihat rembulan, kita tidak akan tersengat pada kulit kita. Karena dia hanyalah sebuah cahaya. Dia menerangi, akan tetapi dia tidak sampai menyakiti kulit kita ketika kita melihat. Tetapi kalau kita melihat cahaya matahari, maka semakin dia terang, semakin dia akan terasa panas di kulit kita. Maka inilah yang dinamakan dengan sifatul diya. Kenapa kesabaran disifati dengan ini? Karena memang kesabaran di dalamnya ada masyaqqah, ada tingkat kesulitan seseorang dalam menahan gejolak hawa nafsunya. Karena kesabaran itu adalah kita menahan hawa nafsu kita untuk tetap istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kepada diri kita. Maka semakin seseorang bersabar, semakin kuat dia menahan, maka akan semakin besar pula dia akan mendapatkan sinar dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penerang bagi kehidupannya. Dan sinar dan cahaya secara maknawi adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibah, fabasyiris sabirin, ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dari Tuhannya dan rahmat, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Maka apabila kita ingin mendapatkan petunjuk, maka banyak bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian Nabi SAW dia bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Dan Al-Quran ini merupakan hujjah bagimu atau atasmu. Ini merupakan dua redaksi yang berbeda. Kalau hujjatun laka itu bermakna artinya sebagai hujjah yang akan membela kita pada hari kiamat. Sedangkan hujjatun alaika, hujjah atasmu, maknanya adalah Al-Quran ini akan menuntut kita pada hari kiamat. Redaksi yang pertama bagi golongan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar tilawah. Ya, dikatakan oleh para sahabat yang dimaksud dengan haqqa tilawatih adalah mengikutinya dengan amalan. Ya, dia bukan hanya membacanya, akan tetapi dia mengikutinya dengan amalan, dia mengamalkannya. Mereka itulah kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang benar-benar mengimani Al-Quran, yang benar-benar mengimani Alkitab. Maka dia akan menjadi pembela. Karena pada hari kiamat kelak,
ya, yang akan menjadi hujah untuk mendudukan amalan seorang hamba adalah apa yang dibawa oleh para rasul, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, maka akan dilihat orang-orang yang mengamalkannya, maka dia akan menjadi pembelanya pada hari kiamat. Sedangkan orang-orang yang menyelisihinya, maka dia akan menjadi penuntutnya yang akan merugikannya pada hari kiamat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan tidak menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian belaka. Orang-orang yang zalim ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka berpaling, maka ini akan menjadi kerugian mereka pada hari kiamat kelak. Bukan hanya pada hari kiamat, bahkan di kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya penghidupan yang sempit dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Dan yang terakhir, Nabi SAW beliau bersabda, setiap manusia itu mereka keluar untuk berusaha, maka di antara mereka ada yang menjual dirinya, ya, masing-masing mereka menjual dirinya, maka ada di antara mereka yang membinasakannya atau membebaskannya, dan ada di antara mereka yang membinasakan. Membebaskan artinya mereka keluar untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang membinasakan adalah orang-orang yang keluar untuk memuaskan hawa nafsunya. Maka setiap hari kita ibadat berdagang, kita akan menjual diri kita. Maka lihatlah kepada siapa kita menjual. Kalau kita menjual kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya surga. Akan tetapi apabila seseorang waliyadzubillah menjual dirinya kepada syaitan, maka syaitan tidaklah mereka mengajak manusia melainkan agar manusia itu masuk ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah membawakan kajiannya pada malam hari ini. Kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi interaktif. Datangnya dari Bapak Ari di Napageraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana seseorang yang sering sholat tetapi kemaksiatan terus dijalankan? Mohon penjelasan Ustadz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bagaimana seseorang yang sholat akan tetapi kemaksiatan masih tetap saja dijalankan? Maka ada dua perkara yang ya kami nasihatkan kepada diri kami secara pribadi dan juga kepada orang-orang yang menghadapi permasalahan seperti ini. Yang pertama, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, bahwasanya seorang hamba itu apabila dia melakukan perbuatan dosa, kanat nuktatun saudaun fi qalbi, akan ada bintik hitam di dalam hatinya. Apabila dia menambah, maka akan bertambah. Ya. Apabila dia menambah, maka akan bertambah. Tapi kalau dia bertobat, maka ini akan kemudian menjadi kembali mengkilat hatinya. Tapi kalau dia menambah terus, maka ini akan terus bertambah hingga akan menjadi hatinya tertutup. Maka dosa ini akan memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan seseorang. Bukan hanya pada dirinya, akan tetapi juga pada amalannya. Ya, kalau dikatakan bahwasanya dia sholat tetapi dia kemudian terus berbuat maksiat, maka maksiat ini bisa menyebabkan dia akan merasakan kejenuhan di dalam sholat. Dia melaksanakan sholat tapi sholatnya hampa. Karena ketika dia tidak bertobat dari kemaksiatan, lambat laun hatinya akan tertutup. Maka ini akan menghalangi cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghalangi nilai-nilai kebaikan hati yang berada pada dirinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perbaikilah sholat Anda. Perbaikilah sholat Anda. Yang pertama, sholat itu tidaklah ditegakkan kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata lidzikri." Tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Maka perbaikilah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Barakallahu fikum kepada Ustaz. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari Abu Tata di Kemaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar dari tema kajian pada malam hari ini, apakah wajib kita bermazhab? Jazakumullah khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali, apakah wajib kita bermazhab? Nah, sebelum kita menjawab, kita harus ketahui apa yang dimaksud dengan mazhab. Ya, kita mengenal di negeri kita, ya, secara umum ada 4 mazhab. Ada mazhab ya Malikiyah, kemudian ada mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi. Nah, mazhab itu diambilkan dari kata-kata zahaba. Mazhab itu artinya tempat para ulama kemudian berpendapat. Artinya ya, mazhab ini adalah pendapat yang dipegang oleh masing-masing ulama. Ya, pendapat yang dipegang oleh masing-masing ulama. Misalnya dalam masalah sholat, ya, dalam perkara-perkara tertentu, ya, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i mereka memiliki pendapat tertentu. Kemudian dalam mazhab Imam Hambali mereka memiliki pendapat tertentu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah mereka memiliki pendapat tertentu. Misalnya, kemudian dalam mazhab Imam Malik mereka memiliki pendapat tertentu. Ini yang dinamakan dengan mazhab. Nah, pertanyaan apakah wajib kita bermazhab? Maka kita jawab, yang wajib bagi kita adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang wajib bagi kita adalah mengikuti dalil dari sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu setiap mazhab ini mereka sesungguhnya ya memberikan penjelasan kepada kita akan hakikatnya, ya, bahwa yang wajib bagi kita adalah mengikuti dalil yang sahih. Oleh karena itu para imam yang merupakan pemuka daripada mazhab ini, mereka mengatakan apabila hadisnya itu sahih, fahuwa madhabi, maka itulah madhabku. Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan kalau memang ya pendapatku ini bertentangan dengan dalil yang sahih, maka lemparkanlah pendapatku ke tembok. Ya, artinya mereka tidak mengajak seseorang untuk taklid. Maka kita jawab, yang wajib bagi kita adalah mengikuti dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Hanya saja mazhab ini adalah salah satu metode untuk memudahkan kita dalam memahami permasalahan, ya, dalam memahami dalil. Karena terkadang dalil-dalil itu tidak bisa langsung untuk kita pahami secara pribadi, karena kita memiliki keterbatasan kemampuan, keterbatasan perangkat, dan keterbatasan ilmu. Akan tetapi para ulama mereka telah menyusun kaidah-kaidah dalam pendapat-pendapat mereka yang memudahkan bagi kita untuk memahaminya. Kemudian tinggal kita melihat mana pendapat yang lebih rajih, mana pendapat yang lebih baik dan yang lebih hati-hati serta mendekati kebenaran. Karena setiap orang berpendapat, tapi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang tidak pernah salah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, setiap orang bisa diambil atau ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala bishawab. Barakallahu fikum kepada Ustaz atas kajiannya pada malam hari ini. Permohonan maaf kepada pemirsa serta pendengar yang tidak sempat kami bacakan pertanyaannya pada malam hari ini. Dan untuk Al-Ustaz, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu Al-Ustaz. Untuk kajian selanjutnya insyaallah kita akan bertemu di pekan selanjutnya. Kami tutup kajian pada malam hari ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.